Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sallallahu fi sayyidil sifati amma ba'du. Alhamdulillah jamaah salat zuhur di Masjid Nurul Islam kawasan Ibu Sri Batam Batam. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan rutinitas kita, kebutuhan kita, kewajiban kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, zikir singkat, i'tikaf silaturahim, dan akan mengikuti kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan berbagai macam syarah. Ini sekarang pembahasannya mungkin sangat-sangat jarang diungkapkan, dijelaskan. Dan tulisan kita adalah babu karyati sabil hamma atau rumah, bab makruh mencela demam. Banyak yang menganggap demam itu satu hal yang menyiksa, membahayakan sampai orang marah-marah. Padahal banyak hikmah di balik demam itu. Hadis yang menjelaskan tentang demam itu sebanyak 1149 hadis. Berapa Pak? 1149 hadis. Dari hadis riwayat Imam Ahmad saja itu mencapai 100 lebih hadis tentang demam, berbagai macam permasalahan demam, dinamika demam, apa yang dialami oleh sahabat tentang Rasul Muhammad SAW dan demam. Dan ketika Rasul Muhammad SAW yang wafatnya pun Allah uji dengan demam yang sangat tinggi, sehingga ketika Rasulullah berbaring di pangkuan Sayyidah Aisyah, maka beliau memegang, Sayyidah Aisyah memegang tangan Rasul, tiupkan ke air, usapkan ke muka Rasul Muhammad SAW, seperti yang diajarkan Rasulullah kepada keluarganya, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq-An-Nas. Tiupkan ke telapak tangan. Setelah membaca itu menudah dan menudah tanafus, usapkan ke muka dan bisa diusap oleh tangan, boleh 3 kali. Jadi pembahasan tentang demam, berbagai macam masalah demam, sekitar 1149 hadis. Imam Ahmad meriwayatkan 100 lebih hadis. Apa manfaat demam? Nanti kita bahas di berbagai macam penjelasan dari para ahlinya. Kita bacakan ini teksnya sebab banyak yang tak tahu tentang rahasia demam dan kenapa Rasul Muhammad SAW bersabda seperti ini. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala min Sa'ib, bersilaturahmi berkunjung Ummi Sa'ib, Ummi Sa'ib, atau Ummu Musajib atau Ummu Musajib. Faqala, maka Rasul bertanya, "Mana dia Ummu Sa'ib?" Ai Ummu Musajib. Rasul bertanya, "Wahai Ummu Musajib atau Musajib, bagaimana keadaanmu?" Zuzab Zifina, kau kelihatan dalam keadaan gemetar, demam. Qaulat, maka beliau sahabat tersebut menjawab, Ummul Musajib, "Al-huma, demam ya Rasul, la barakallahu fiha, semoga Allah tidak memberkahi demam." Saking jengkelnya demam sudah menjangkit kepada Ummul Musajib. Faqala, maka Rasul bersabda, "La tasubbil huma, kamu jangan sampai mencela, memarahi demam. Apalagi lebih jauh ya, mengutuk, apalagi ini memarahi saja jangan, mencela dan jangan. Fa innaha, maka sesungguhnya demam itu tudhibul khotoya, tudhibu menghilangkan huma demam tersebut, al khotoya, dosa-dosa Bani Adam, anak-anak Adam. Kama yudhibul kir, seperti halnya menghilangkannya kir, alat untuk menghilangkan karatan di besi. Khobasal hadid, karatnya pada besi. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Di garis bawahi pertama adalah sabda Rasul, la tasub bil huma, tidak boleh mencela huma demam.
Orang yang mencela demam dasarnya orang yang terima akan ketentuan Allah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, tak sampai. Karenanya seorang muslim akan Allah bersihkan dari berbagai macam kotoran dosa, dari kesalahan-kesalahan dia terhadap Allah yang belum terobati. Tidak dihapus dengan sholat, puasa, zakat, maka dihapus dengan sabar mendapatkan musibah. Para ulama menjelaskan, sabar ketika mendapatkan musibah itu Allah berikan upah pahalanya lebih tinggi daripada ketika bersyukur mendapatkan nikmat. Kalau mendapatkan nikmat, itu Allah berikan upah pahalanya hanya satu. La azidannakum, sumpah sesungguhnya aku akan menahi nikmat kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza azana rabbukum, dan ketika memberitahukan kepada kamu Tuhan kamu, la in syakartum, kalau kamu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, la azidannakum, sumpah sesungguhnya aku akan menambahi nikmat kepadamu. Wa in kafartum, dan ketika kamu apabila kamu berkufur, tak menerima karunia itu dari Allah, tak mengakui itu dari Allah, lebih jauhnya adalah menggunakan karunia Allah itu untuk bermaksiat melawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya ada sangat pedih, siksaku sangat pedih. Satu persatu koruptor nih dibongkar, Pak, di Indonesia ini oleh Allah, bongkar kita sehingga ditangkap, meskipun tak sebanding terkadang hukuman di dunia itu. Makanya adanya yaumul hisab, penghisaban, perhitungan, pengadilan di akhirat. Banyak yang lolos, Pak, koruptor itu. Dan memang ada anekdot yang beredar di masyarakat, maling itu sudah tidak dianggap dosa oleh banyak orang, tertentu orang yang lemah imannya. Dan memang kalau tertangkap oleh polisi, oleh KPK, BPK, itu namanya apes. Kalau korupsi selanjutnya bagi-bagi rata kepada orang yang terkait, maka aman. Ketika ditangkap pun seringnya hukumannya tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Coba merenung sejenak, Pak, tentang negara kita. Kurang apa coba makmurnya? Mudah-mudahan didengar, dilihat oleh banyak pihak yang berkompeten dalam masalah ini dan memberikan kesadaran kepada kita semua. Kurang apa negara kita? Sangat kaya raya, bahkan surga, Pak. Kalau Bapak pernah jalan-jalan tanasuh keluar dari negara Indonesia, jangan ke Singapura saja, Pak. Ke Singapura saja jauh, Pak, lebih dari Indonesia. Apalagi ke dunia Arab yang gurun pasir di mana-mana gersang. Di Amerika pun sama, tak seindah di Indonesia. Kekayaan alamnya, hutannya, berbagai macam jenis kayunya, buah-buahannya, sayurannya, di tanahnya, dalam buminya emas, gas, boksit, nikel, kan itu semuanya ada. Lautannya pun banyak ikan-ikan yang tidak ada di luar negara Indonesia. Udaranya demikian indahnya, tropis. Tetapi kenapa negara kita termasuk kategori negara miskin? Karena itu korupsinya di mana-mana. Ini berkebuka, hanya korupsi bukan sekali-kali, miliaran cetak, triliunan. Gitu. Maka gubernur saja bisa ratusan miliar, triliunan. Pegawai departemen tertentu saja bisa triliunan. Jadi mulai hal yang terkecil, mulai dari bansos, bantuan sosial yang harganya puluhan juta, sampai triliunan dikorupsi di negara kita. Jadi bagaimana mau hancur negara ini makmur, bangsa di mana-mana. Karenanya jangan sampai terulang lagi kasus-kasus kejadian yang lalu 2024 penentuan negara ini. Pilih partai yang benar-benar mengangkat presiden yang amanah. Pilih partai yang benar-benar akan mencantumkan, menjagokan calon wakil rakyat yang amanah. Jangan sampai terulang lagi. Memang harusnya KPU kan Majelis Muslim disyaratkan calon anggota calon presiden wakil presiden itu harus tes dulu baca Qurannya, Pak. Kan lucu, Majelis Muslim tapi tak bisa baca Quran, dites. Kalau lulus tak bisa capres sebagai cawapres. Setuju nggak, Pak? Nah iya, dites. Malu lah baca sholatnya dites. Masa anak kita mau masuk SMP di Batam ini khususnya harus lulus Iqra khusus, bisa baca Al-Quran dengan ujian demikian susahnya. Ini calon pemimpin negara nggak dites. Ini
menyangkut kepada kesolehan dari calon presiden. Ya kalau misalkan di NTT, misalkan di Papua calon gubernur jadi non muslim, berarti diuji tentang pemahaman agamanya yang dianut oleh calon kepala daerah. Itu yang harus dilakukan. Nah, jadi sebelum mengingatkan tentang demam ini, kita membacakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 155. Jadi musibah itu hakikatnya membawa nikmat apabila diterima dengan kesadaran kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum, dan sumpah sesungguhnya kami akan menguji kamu bisyai'in sedikit saja minal khaufi, dari rasa takut, dan tafsir jalan dikatakan lil adu, takut dari musuh, dari serangan musuh. Yang lain mengatakan khauf itu umum, segala sesuatu yang dikhawatirkan menimpa kepada dirinya, kesusahan, kelaparan misalkan, atau tak diangkat permanen dalam kerja, atau menghabis kontrak kerjanya. Wal ju'i, dan kelaparan karena kemarau panjang, kalau lama gak kerja, kan itu khawatir gak bisa makan, khawatir tak bisa membayar listrik, air. Wa nafsinal amwal, dan kekurangan dalam harta karena usahanya rugi, kan gitu. Kerjanya, hasilnya, upahnya, gajinya tak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan berkurang karena gak ada lembur. Wal anfus, kekurangan dalam jiwa ataupun badan karena sakit, atau keluarganya ada yang meninggal. Wasamarat, dan kurang dari buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, ketika mendapatkan musibah, segala sesuatu yang tidak mengenakan, qaulu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kita lillahi, milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, begitulah, alihim, itulah mereka, alihim, bagi mereka, salawatu, salawat, atau maghfiratun, ampunan dari Allah. Sebab orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, dijamin Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang tidak bisa dihapus dengan sholat puasa, zakat, hajinya, tidak bisa dihapus dengan silaturahimnya, maka dihapus dengan sabar ketika menerima musibah. Apa saja, segala sesuatu yang tidak mengenakan. Warahmah, Allah pun akan berikan rahmah, nikmat. Sebab ketika orang ditipu, sabar, introspeksi, kenapa saya ditipu? Hanya hati-hati, ke depannya akan lebih beruntung. Bisnis jatuh, misalnya kolesterol, berbagai macam penyakit. Introspeksi diri, perbaiki gaya hidup, perbaiki pola makan, perbanyak zikir dan sabar. Kalau perlu konsumsi obat di dokter atau herbal, Allah akan berikan lebih sehat, lebih kuat dari sebelum sakit tersebut, apabila musibah tersebut dihadapi dengan sadar dan sabar. Wa ulaika humul muhtadun, itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk untuk menuju melaksanakan jalan yang Islam. Jadi 3 upah yang Allah berikan kepada yang sabar. Pertama, salawat, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah sayang. Yang kedua adalah warahmah, Allah sayangi dengan memberikan nikmat kepada mereka. Dan ketiga, Allah akan bimbing sehingga mereka senantiasa ada dalam kebaikan dengan syarat sabar ketika mendapatkan musibah. Jamaah pada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kedua, untuk kedokteran, apa itu demam? Sebab pembahasannya tentang demam. Maka dalam hellosehat.com, kalau dokter dan lain sebagainya, ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang demam tersebut. Pertama, mengenal penyakit demam. Demam ditanya dengan gejala seperti badan panas, menggigil. Demam terjadi karena adanya proses peradangan pada seluruh tubuh. Hal ini dapat terjadi misalnya saat tubuh sedang mengalami infeksi. Akibat proses peradangan tersebut, senyawa kimia khusus akan dilepaskan dan dibawa aliran darah menuju hipotalamus. Hipotalamus adalah sebuah struktur otak yang mengatur suhu tubuh. Di hipotalamus, senyawa kimia tersebut akan membuat suhu tubuh menjadi lebih tinggi atau panas. Karena adanya senyawa ini, tubuh pun keliru bahwa suhu tubuh yang normal justru yang panas. Ini yang menjadi penyebab demam. Penyebab demam yang utama adalah infeksi, akan tetapi demam sendiri bukan hal yang perlu kita takutkan. Anda takutkan, pasalnya demam justru sangat berjasa untuk melindungi tubuh
kita. Bagaimana bisa? Ini yang terjadi pada tubuh kita ketika demam. Panas yang dihasilkan tubuh akan mempercepat metabolisme. Metabolisme tubuh yang meningkat akan menyebabkan sistem kekebalan tubuh yang lebih efektif. Karena itu sistem imun, sistem kekebalan tubuh pun lebih cepat mendeteksi dan membunuh virus dan bakteri penyebab penyakit. Selain itu, produksi sel darah putih yang berfungsi sebagai sistem imun tubuh juga akan meningkat saat demam. Yang pertama. Yang kedua, zat imun tubuh yang tinggi itu berhubungan. Kadar zat besi dalam darah, kadar zat besi di dalam darah juga akan menurun ketika demam. Demam akan meningkatkan produksi hormon hepsidin di hati yang menyebabkan berkurangnya zat besi pada aliran darah. Karena kelangsungan virus atau bakteri bergantung pada zat besi. Kurangnya zat besi dapat menyebabkan virus atau bakteri tersebut menurun. Ditambah lagi, tingginya suhu tubuh juga dapat membunuh beberapa jenis kuman yang tidak tahan panas. Beberapa enzim dan toksin yang diproduksi oleh kuman juga dapat dirusak oleh suhu tubuh yang tinggi. Demam sendiri bukanlah penyakit, melainkan gejala adanya penyakit. Kalau Anda mungkin kita tidak sadar, kalau tubuh kita sedang diserang, akibatnya penyakit tidak terdeteksi sehingga tidak dapat diobati dari awal. Belum lagi, bila tidak adanya demam, berarti tubuh tidak melawan kuman penyakit infeksi tersebut dengan maksimal. Tidak ada demam saat tubuh diserang juga menandakan sistem imun yang lemah. Beberapa hal yang dapat menyebabkan sistem tubuh melemah, misalnya kekurangan gizi, minum obat-obatan tertentu, atau adanya penyakit yang menyebabkan penurunan fungsi sistem imun. Pada anak dan lanjut usia atau lansia, infeksi juga terkadang tidak menyebabkan gejala demam karena sistem imun yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa. Ini rahasianya apa? Maha benar Allah dengan firman-Nya, benar sabda Rasul Muhammad SAW, barusan manfaat yang kita dapatkan dari ahli yang saya ambil di hellosehat.com. Belum lagi makalah atau esai-esai yang lain sesuai dengan sabda Rasul Muhammad SAW pada pembahasan ini, yang memberikan nasihat Rasulullah kepada Ummul Musayyib, la tasubbil huma, janganlah kamu mencela demam, fa innaha, makasihnya demam tudhibul khotoya, menghilangkan dosa-dosa Bani Adam, anak Adam, kama yudhibul kir, seperti hanya kir atau alat untuk menghilangkan karat pada besi. Khotosan hadis, karatnya pada hadis Rawahul Muslim dan Imam Muslim. Kita akan menikmati beberapa hadis yang berhubungan dengan demam ini. Karena ada 1100 lebih hadis, kita akan menikmati dari hadis dari Imam Ahmad. Ini dari Imam Ahmad yang ditemukan kita di sini ada 59 yang berhubungan dengan kalimat demam. Pertama ada hadisnya, hadatsana an Ubaidillah, hadatsani Nafi. Berikan kepada kami Yahya, berikan dari Ubaidillah, hadatsani, berikan kepada saya Nafi an Abdillah bin Umar. Ada Nabi dari Abdullah bin Umar, dari Nabi Muhammad SAW. Boleh bersabda, Al-huma min fahi jahannam, Al-huma min fahi jahannam. Demam itu dari hawa panas neraka jahanam, saking panasnya. Fa'abribuha, maka dinginkanlah, hormatkanlah suhu badan itu bilma'i, dengan air. Seperti orang lagi marah itu dari api, marah itu dari setan itu dari api, maka dinginkanlah dengan berwudu. Selain berwudu, kalau tidak berpuasa, konsumsi air putih, itu akan mendinginkan pikiran, perasaan bagi orang marah. Dan juga bagi yang demam, cukup minum air putih, dikompres dengan air, sehingga Allah akan berikan kesembuhan. Yang kedua, ini asbabul wurud disunahkan ketika tawaf. Putaran pertama itu lari-lari kecil 3 kali. Sejarahnya adalah tentang demam juga, Pak. Tentang demam nanti tutup dengan doa apa doanya. Karena 1100 lebih tentang hadis itu kita akan menyingkat saja inti-intinya, dan ini tidak akan habis dibahas sekitar 1 semester sebulan. Singkat saja, hadis Ahmad bin Musayyib dan menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami Ahmad
bin Zaid menceritakan kepada kami Ayyub an Sa'id Jubairi an Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas berkata Abdullah bin Abbas, qadima Rasulullah SAW, datang Rasul Muhammad SAW washabuhu dan para sahabatnya kepada ke Mekah, waqad wahanat hukum Yasrib, dan telah melemahkan kepada mereka Rasul dan para sahabat jemaah Madinah, sebab di Madinah terjadi penyakit demam, suhunya yang sangat ekstrim ketika dingin. Sampai sekarang Pak, sampai sekarang ya, seperti tadi Aisyah ketika pertama datang ke Madinah, banyak sekali penyakit yang timbul di Madinah sebelum kami datang. Atas keberkahan Rasulullah dan datangnya para sahabat membawa kebaikan, maka satu persatu penyakit yang ada pada Madinah dihilangkan sehingga Madinah menjadi munawwarah, satu kota, satu tempat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah datangnya sahabat kan gitu, dari panas dan dingin ke panas, suhunya yang ekstrim berubah sehingga Rasulullah dan sahabat jadi demam. Faqala berkata Abdullah bin Abbas, faqala musyrikun, berkata orang musyrik itu yang mu'alifun qawm. Orang musyrik berkata, telah datang kepada kamu wahai saudaraku sesama musyrik, berkata kaum kelompok qad wahanat huma, telah meramalkan kepada mereka demam Yasrib di Madinah. Kalau Allah Nabi Allah menyampaikan pernyataan orang musyrik kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'al ashabahu, maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat ketika tawaf ajar malu wa qadal musyrikun untuk rumah laki-laki kecil ketika tawaf itu wa qadal musyrikun hanya al-hajar, sedangkan orang-orang musyrik duduk di Jabal Ismail yang dulu ilaihi melihat muslimin para sahabat Rasul dan Rasulullah karena melaksanakan tawaf laki-laki kecil, masyaallah bentuknya dan berjalan di antara dua rukun. Artinya Rasulullah laki kecil 3 putaran. Melihat kondisi Rasulullah yang masih kuat lari, dianggapnya sakit akan meninggal. Waqal musyrikun, maka berkata orang musyrik, haula ila kita kumuna, inilah kaum kelompok Muhammad, kamu menganggap kepada mereka agar membawa dulu. Demam Madinah telah melemahkan mereka, menyebabkan mereka loyo, tak punya energi. Haula apa menjaga berada, padahal buktinya kita lihat sendiri, nanti di mana malu mereka banyak dalam penduduk seperti itu. Akwa minta jawaban lebih kuat dari An-Nabil Adil. Wakala minta wakala tak tahu kau lalu kau itu apa? Berkata Ibn Abbas, falam yanahu ayyamuru ayyamul ashwaka mulai ila ikum alaihim. Jadi Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat hanya 3 putaran saja. Khawatir dan dari kecil 3 putaran, khawatir kalau semuanya akan merepotkan kepada sahabat. Tidak mampu. Sekarang apa yang dibaca ketika seseorang tidak menjadi demam? Siapkan air, kalau ada air Zam-Zam, bacakan dulu Al-Fatihah 1 kali atau 3 kali. Bacakan doa. Hadatsana Abdul Qasim, telah menceritakan kepada Abdul Qasim. Qala akhbarani, dalam menceritakan mengabarkan kepada saya Ibnu Abi Habibah an Dawud bin Husaini, dari Habibah dari Dawud bin Husain dari Ikrimah an Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas. Qala berkata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengajarkan kepada kami minumah ketika terserang penyakit demam wal auja, penyakit yang lain. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha besar. Alhamdulillah, alhamdulillah kepada Allah al-azim yang maha agung. Min syarri ikin naharin, berlindung dari keburukan darah yang mengalir deras. Wa min syarri harin nar, dan keburukan panasnya neraka. Ini menjadi Rasul Muhammad SAW. Di tempat yang lain ketika sahabat mengadu kepada Rasulullah karena sakit, sahabat Rasul simpan tangan kanan kamu tempat yang sakit dan membaca zikir ini. Ini ada Pak dalam kitab hadis sahih. Apa yang dibaca? Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Selanjutnya doa 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa hadhihi. A'udzu bi'izzatillah, dan kemuliaan Allah. A'udzu bi'izzatillahi qudratihi, dan kemahakuasaan Allah.
Bi'izzatillah dengan kemahamurian Allah, wa qudrati dan kemahkuasaan Allah. Min syarri ma ajidu, min syarri dari kejahatan, kejelekan. Ajidu yang aku rasakan, yang aku alami, sakit apa saja. Uhadiru dan aku beri kepadamu dari segala sesuatu yang aku takutkan, aku khawatirkan. Dibaca juga. Jadi wasilah musibah tersebut untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah merahmati orang yang sudah wafat dan akan berdosa kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Faghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma salli ala ya Allah, berikanlah kepada Tuhan besar kami ilmu bermanfaat wa qalban khashi'an hati yang khusyuk yang ikhlas ya Allah, wa amalan solihan maqbulah dan amal soleh yang diterima oleh ya Allah, wa badan yang sabiran dan badan yang kuat sehat untuk beribadah kepada ya Allah, wa rizqan wasi'an murkan fi dan rezeki yang berkah luas halal yang memberi takdir wa dari masyarakat kita dan bersuahab tanpa ada kesusahan, kepayahan, bahaya malapetaka ketika kami meraih kamu yang begitu ya Allah, sebab Kau adalah Maha Memberi nikmat, Kau adalah Maha Memberi rezeki. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta